Waspada, perang proksi mengintai Indonesia. Perang proksi atau proxy war merupakan perang perpanjangan tangan satu pihak ke pihak lainnya menggunakan pihak ketiga dari dalam negara itu sendiri. Tahukah kamu, Perang Dunia Pertama hingga kini terjadi 112 peristiwa perang proksi, sekitar 70% konflik perang di dunia dilatar belakangi perebutan sumber daya alam. Kini, perang proksi juga terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi target perebutan negara asing karena kekayaan sumber daya alamnya. Dalam menganalisis isu proxy war ini, kami menggunakan metode pentahelix, di mana metode pentahelix melihat sebuah isu dari 5 unsur yang menjadi sudut pandang analisis. Yang pertama adalah pemerintah, kedua akademisi, ketiga bisnis, keempat masyarakat, dan yang kelima media. Dalam analisis metode pentahelix, kami menganalisis 3 isu utama. Isu pertama, menghancurkan generasi muda dengan peredaran narkoba. Pada unsur government atau pemerintah, lemahnya undang-undang narkotika di mana kebijakannya hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Pada unsur akademik atau akademisi, peran para akademisi, baik badan pendidik maupun orang tua yang berperan dalam memberikan edukasi mengenai narkoba masih kurang. Pada unsur bisnis, keuntungan dari bisnis narkoba yang menggiurkan di mana dulu Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan, lalu lintas perdagangan narkoba, lambat laun berubah menjadi tempat menghasilkan narkoba. Pada unsur community atau komunitas, kurang sadarnya akan bahaya narkoba yang menjadikan sasaran empuk bagi pengedar narkoba. Lalu dari unsur media, mudahnya transaksi jual beli online narkoba yang berkedok paket. Isu yang kedua adalah perdagangan bebas. Dari unsur government, dalam perdagangan bebas, tangan pemerintah dalam mekanisme pasar tidak diperlukan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dalam rangka penentu kebijakan. Dari unsur akademik, negara berkembang seperti Indonesia dirasa kurang siap menghadapi perdagangan bebas jika dilihat dari sektor pendidikan. Partisipasi pendidikan Indonesia masih rendah dan bahkan menjadi sasaran negara maju untuk ekspor jasa pendidik. Dari unsur bisnis, perdagangan bebas dapat membuat dunia bisnis Indonesia lebih berkembang dengan lebih terbukanya ruang untuk memperkenalkan atau memasarkan produk buatan Indonesia. Dari unsur community, sebagaimana kebanyakan negara berkembang, Indonesia memiliki masyarakat dengan sifat konsumtif yang tinggi. Tentunya itu menjadi sasaran empuk bagi negara luar yang menggunakan perdagangan bebas sebagai senjata utama. Kemudian unsur terakhir yaitu media. Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi perdagangan bebas karena Indonesia punya banyak media yang kredibel untuk menyampaikan sebuah pemikiran dalam banyak hal strategis. Isu yang ketiga adalah berita hoax. Dilihat dari unsur government, pemerintah dirasa kurang cepat dalam menangani berita-berita palsu atau berita hoax yang sudah tersebar di masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam unsur academics, tidak adanya pembelajaran mengenai etika bermedia sosial yang baik, membuat pendidikan hanya berfokus pada pengembangan teknologinya saja. Pada unsur bisnis, dengan adanya berita hoax, membuat para pebisnis melakukan cara kurang baik untuk menjatuhkan lawan bisnisnya, sehingga terjadi persaingan yang kurang sehat antar pebisnis. Dalam unsur community, kelompok masyarakat selalu mengikuti tren saat ini, seperti
Ketika ada suatu berita, mereka akan langsung berlomba-lomba mengupload kembali dengan menggunakan akun pribadi masing-masing tanpa terlebih dahulu cari kebenaran dari suatu berita yang mereka sebarkan. Terakhir, unsur media. Akses media yang mudah menyebabkan penyebaran berita hoax lebih cepat. Penyebarannya 10 kali lebih cepat. Dengan tidak adanya filter untuk berita-berita yang tersebar di media sosial, menyebabkan berita hoax lebih mudah masuk dan sampai ke pembaca. Dari ketiga isu yang sudah kami bahas, kemudian kami analisis pemecahan isunya dengan menggunakan metode USG. Didapatkan hasil bahwa berita hoax merupakan masalah prioritas yang perlu kami analisis segera dari bagian isu proxy war. Analisis akar masalah dengan menggunakan metode Fishbone. Dari metode atau proses. Yang pertama, regulasi kurang tegas, media tanpa filter. Lalu dari material, yang pertama, berita cepat tersebar, banyak berita yang isinya dipelintir, banyak sumber berita yang tidak kredibel, banyak berita yang tidak sinkron judul dengan isinya. Selanjutnya adalah man atau tenaga kerja. Yang pertama adalah kurangnya cross-check, gemar dengan berita viral, gagap teknologi, terlalu mudah percaya. Lalu selanjutnya adalah mesin, banyak buzzer, beragam jenis media pemberitaan. Selanjutnya, kami menggunakan analisis SWOT untuk mencari beberapa alternatif solusi atas masalah hoax yang terjadi. Analisis SWOT ini menggunakan aspek dalam menilai. Yang pertama adalah strength, edukasi bahaya hoax, kritis dalam menerima informasi, dan rasa persatuan Indonesia. Aspek yang kedua, weakness, suka berbagi, malas mencari informasi. Tingkat suka membaca masih rendah, regulasi yang belum tegas. Aspek yang ketiga, opportunities, tingkat kesadaran makin tinggi akan bahaya hoax, meningkatnya rasa persatuan melawan pemecah belah, perbaikan terkait regulasi pemberantasan hoax. Aspek yang terakhir adalah threats, ancaman dari banyaknya pemecah belah dan banyaknya kepentingan masing-masing golongan. Dari analisis SWOT tersebut, kami merumuskan alternatif pemecahan masalah yang merupakan kombinasi dari masing-masing aspek SWOT. Alternatif yang pertama adalah menggunakan strategi SO, yaitu gabungan antara strength dan opportunities, terus-menerus mensosialisasikan akan bahaya hoax. Alternatif kedua menggunakan strategi WO, kombinasi antara weakness dan opportunities, yaitu memperbaiki regulasi baik dalam pencegahan maupun hukuman terhadap penyebaran hoax. Alternatif ketiga menggunakan strategi ST, kombinasi antara strength dan threats, yaitu selalu menjunjung rasa persatuan Indonesia. Kemudian alternatif pemecahan masalah yang terakhir menggunakan strategi WT, kombinasi antara weakness dan threats, yaitu meningkatkan rasa membaca untuk menggali kebenaran atas informasi agar tidak mudah terpecah belah.